Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Jadi pada hari ini kita akan belajar di mata kuliah proyek pengantar basis data. Sebelum kita mulai belajar, perkenalkan saya Tessa Febriani yang akan belajar bersama kalian mengenai basis data. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai basis data itu sendiri, tentu kita harus tahu apa sih itu data. Jadi di sini dikatakan bahwa data itu adalah sebuah nilai atau value yang sebelumnya telah dilakukan observasi. Jadi data itu adalah nilai yang telah dilakukan observasi. Atau lebih mudahnya, kita dapat mengatakan data itu adalah representasi fakta di dunia nyata gitu. Nah, coba kalian lihat di sini ada nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Ini salah satu contoh dari data. Jadi nama, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir ini merupakan data. Nah, contoh lainnya seperti buku. Di buku itu kan ada judul buku, kemudian ada nama pengarangnya, nama penerbitnya siapa, alamat penerbit, itu semua disebutnya data. Jadi, semua yang ada di dunia ini adalah data. Kemudian, untuk menyimpan data itu kita bisa menyimpannya di Notepad, di Microsoft Office seperti di Word, Excel, ataupun di lemari arsip. Misal saya menuliskan data saya nih di Notepad, cuman saya di Notepad itu saya cuman menuliskan nama saya. Itu yang saya simpan di Notepad itu adalah data. Begitupun di Microsoft Excel, misalnya ada kayak absensi mahasiswa, itu tuh data. Kemudian data itu juga dapat disimpan di lemari arsip seperti ini teman-teman. Jadi biasanya kayak di kantor-kantoran gitu, data itu tuh disimpan di lemari arsip. Jadi ada sebuah lemari yang berisikan data-data atau file-file dokumen-dokumen. Nah, konsepnya lemari arsip ini sama dengan basis data. Jadi basis data itu tempat kita menyimpan data-data. Tetapi ketika kita menggunakan lemari arsip ini akan timbul sebuah permasalahan. Misalnya, semakin banyak data, maka akan semakin banyak lemari arsip yang digunakan. Semakin banyak lemari arsip yang digunakan ini tentu akan memenuhi ruangan atau membutuhkan ruangan yang besar gitu. Jadi itu tuh tidak efisien karena memakan tempat. Kemudian ketika kita ingin mencari data itu sendiri akan susah atau lama. Misalnya nih, ini tempat penyimpanan data-data pasien. Nah, kita mau cari data pasien A gitu. Jadi untuk mencari data pasien A tersebut kita tuh lama mencarinya sehingga itu menjadi sebuah masalah. Kemudian di sini tentu kurang aman karena mudah diduplikasi, mudah datanya bisa aja tercecer seperti itu teman-teman. Jadi solusinya kita harus mengefisiensi ruang penyimpanannya. Nah, dengan menggunakan data kita dapat mengefisiensi ruang penyimpanannya. Terlebih lagi misalnya sebuah aplikasi yang sudah online gitu tuh datanya dapat disimpan di cloud seperti itu teman-teman. Kemudian kecepatan dan kemudahan. Nah, ketika kita sudah menggunakan database, maka data itu dapat dengan cepat kita temukan. Dan masalah keamanan. Jadi kalau menggunakan database hanya orang-orang tertentu yang memiliki hak untuk mengakses data-data tersebut. Jadi datanya aman. Kemudian kita akan berkenalan langsung dengan database yang kita bahas tadi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya database itu adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Ingat ya, database itu adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar istilah DBMS, SQL? Jadi DBMS atau Database Management System ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur database. Sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan. SQL sendiri merupakan singkatan dari Structured Query Language yang merupakan bahasa standar untuk berurusan dengan database relasional. Kemudian di sini ada jenis-jenis database. Jadi database ini banyak jenisnya teman-teman. Ada database relasional, database NoSQL, database grafis. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah database relasional. Jadi database relasional ini menggunakan tabel untuk menyimpan data. Contohnya ada MySQL, Postgre, dan SQL.
Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan menggunakan MySQL, teman-teman. Kemudian di database itu ada istilah DDL dan DML. Jadi DDL adalah Data Definition Language, merupakan kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dari basis data. Jadi DDL ini digunakan untuk menentukan properti tambahan dari data. Sintaks atau perintah dasar DDL ini ada create, alter, drop, dan juga rename. Nah, create di sini digunakan untuk membuat objek database baru atau membuat database ataupun membuat tabel. Nah, untuk sintaksnya itu di sini kita dapat mengetikkan create database nama database. Teman-teman bisa lihat di sini kenapa create database ini menggunakan huruf kapital dan nama database-nya itu menggunakan huruf kecil. Jadi di sini tuh untuk sebagai pembeda atau kayak biar tidak terjadi kesalahan, lebih mudah mendeteksinya. Kalau di sini adalah kata kuncinya yaitu create database nama database-nya. Misalnya kita akan membuat database yang namanya kampusku, jadi kita cukup mengetikkan sintaksnya create kampusku titik koma. Nah, kemudian ini dapat juga digunakan untuk membuat tabel. Sintaksnya create tabel, nama tabelnya apa, misalnya mahasiswa buka kurung, kemudian kita tambahkan atribut-atribut atau kolom-kolomnya nanti. Misalnya kolom untuk ID, tipe datanya in, kemudian ada nama, tipe datanya varchar 100, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada perintah alter. Jadi alter ini digunakan untuk mengubah struktur dari objek database yang sudah ada, seperti menambah ataupun menghapus kolom dalam tabel. Nah, di sini ada contohnya, alter tabel, nama tabel, add kolom baru dengan tipe data apa. Misalnya kita ingin menambahkan, tadi kan ada mahasiswa, ada ID, nama kan, tapi belum ada alamat tuh teman-teman. Kita ingin menambahkan kolom alamat. Jadi kita cukup mengetikkan alter tabel mahasiswa add alamat, tipe datanya teks gitu, titik koma. Nah, kemudian di sini ada perintah drop. Jadi drop ini digunakan untuk menghapus objek database yang sudah ada seperti tabel atau database. Ketika kita ingin menghapus sebuah database, maka kita cukup mengetikkan sintaksnya drop database, nama databasenya tadi apa? Kampusku. Jadi drop database kampusku titik koma, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk menghapus tabel juga seperti itu, drop table mahasiswa titik koma. Kemudian ada DML atau Data Manipulation Language, merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel. Perintahnya itu ada select, insert, update, dan delete. Nah, select ini digunakan untuk mengambil data dari tabel. Perintah select ini tuh fleksibel teman-teman, dapat digunakan dengan berbagai klausa untuk menyaring dan mengurutkan data. Ketika kita ingin menampilkan di tabel menampilkan tabel mahasiswa tadi, semuanya data di tabel mahasiswa, maka kita dapat mengetikkan sintaks select bintang from mahasiswa, seperti itu teman-teman. Jangan lupa titik koma. Ketika kita ingin menampilkan kayak di mahasiswa itu cukup nama dan alamatnya, tidak perlu ID atau NPM-nya gitu. Maka kita cukup mengetikkan di sini select nama, koma, alamat from mahasiswa, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada insert. Perintah insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel atau digunakan untuk mengisi kolom-kolom yang sudah kita buat tadi, seperti kolom mengisi namanya siapa, alamatnya di mana, ID-nya berapa gitu. Jadi seperti ini. Misalnya kita ingin menambahkan di mahasiswa tadi, insert into mahasiswa value, yang pertama kita isikan ID-nya, misalnya 1, namanya Cica, kemudian value ketiganya itu alamat, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ketika kita ingin menginputkan data itu secara banyak gitu teman, lebih dari 3, 4, sampai 5 data, kita dapat menggunakan sintaks ini, insert into mahasiswa. Yang pertama kita harus mengurutkan kolom-kolomnya supaya lebih mudah dipahami dan dideteksi sehingga tidak terjadi kekeliruan, seperti itu. Yang pertama ID, di sini kita tuliskan koma, nama, koma, alamat, seperti itu. Nah, kemudian tutup kurung, values, buka kurung lagi, yang data pertama, misalnya value pertama
ID-nya 1, kemudian namanya Cica, value ketiga alamatnya Jalan Gedang. Kemudian kita tambahkan lagi di sini koma, ke bawah lagi buka kurung, value-nya namanya ID-nya 2, namanya Siva, alamatnya Sukaramin, seperti itu. Kemudian baru titik koma. Kemudian di sini ada perintah update. Perintah update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel. Jadi update nama tabelnya apa? Mahasiswa, set kolom misalnya nama, Tesa, where, npm sama dengan G1F 022 033 titik koma. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada delete. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Misalnya kita ingin menghapus data yang namanya Cica. Kita dapat mengetikkan sintaksnya delete from mahasiswa where nama Cica sama dengan tanda petik Cica gitu. Baru titik koma. Nah, kita akan mungkin itu aja penjelasan dari database. Mungkin kita akan mencoba mempraktikannya langsung, teman-teman. Kita memerlukan sum dan juga command prompt. Di sini kita aktifkan dulu apa ada MySQL-nya. Kalau udah, kita beralih ke command prompt. Nah, berhubung saya menyimpan folder sum itu di folder D, jadi kita pindah dulu ke folder D. Nah, kemudian kita masuk ke MySQL min u root min p. U itu username, passwordnya itu min p gitu. Database root. Kemudian kita enter, kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil ya ketika ada welcome to the MariaDB monitor gitu. Kemudian kita ingin menampilkan database apa sih yang sudah ada. Show typo, show databases gitu. Nah, di sini sudah ada database. Kebetulan saya tadi sudah membuat database yang namanya kampusku. Kalau kita ingin membuat database baru, kita cukup ketikkan sintaknya create database, nama databasenya misalnya rumah gitu, rumahku, atau perpustakaan deh. Nah, ingat teman-teman, kita harus menggunakan untuk ininya menggunakan huruf kapital ya untuk kata kuncinya create database sebagai pemisah atau penandanya. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada. Untuk menggunakan database ini kita mengetikkan sintaksnya use apa nama database-nya, purpose-ku gitu. Nah, ketika di sini baru kita dapat membuat sebuah tabel, create table buku gitu ya. Buka kurung, baru yang pertama ID buku gitu dengan tipe data integer, primary key ya. Kemudian ada judul buku, ini jangan pakai spasi, dia nggak bisa pakai spasi teman-teman. Judul buku dengan tipe datanya varchar 50 gitu. Misal segitu aja dulu. Kemudian kita enter di sini tutup kurung dan titik koma. Nah, di sini kenapa error? Karena di sini ada error ya, terjadi error karena di sini penulisan varcharnya itu salah karena menggunakan H. Seharusnya di sini tidak menggunakan H, teman-teman. Jadi kita ulang lagi tabel buku gitu. Yang pertama ID dengan tipe data integer kita buat menjadi primary key-nya. Kemudian ada judul buku dengan tipe data varchar. Ingat jangan pakai H di sesudah F.
berapa varcharnya, isi lengthnya, varchar 50. Kemudian kita enter, tutup. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman, maka kita coba untuk menampilkan kolomnya yang sudah kita buat, describe. Nah, di sini ada ID, judul buku, seperti itu. Ketika kita ingin mengisi ID dan judul buku, maka di sini kita mengetikkan sintaksnya insert into tadi. Insert into buku, value. Kita tambahin satu aja. Di sini value-nya yang pertama, untuk tipe data integer itu tidak perlu menggunakan kutip. Misalnya value ID-nya 1 dengan judul bukunya buku di atas awan. Nah, ini harus menggunakan petik. Kemudian kita enter ini. Nah, untuk menampilkannya kita tinggal sini select bintang from buku. Nah, sini sudah ada ya teman-teman. Mungkin segitu dulu untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.